kesesakan. Akulah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Karena kasih-Mu, kebaikan-Mu, ku menyembah. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidup.
Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam acara Renungan Pagi Bapak Ibu. Dan saya ucapkan saudara yang sedang berlibur, sebelum kita sarapan pagi, kita akan sarapan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sementara Bapak Ibu yang sedang ada di rumah mungkin sedang membereskan atau merapikan rumah, ya saya ucapkan selamat mengisi liburan dengan membereskan rumah. Tetapi pagi hari ini kita siapkan hati kita dulu untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Segala puji syukur bagimu Tuhan, di pagi hari ini kembali kami akan menyiapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama membuka 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 19. Firman Tuhan berkata demikian. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam Kristus Yesus. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Ayat 19, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, mengerahkan jiwanya dengan segala berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini dari 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 19, saya akan berbicara kita harus bertahan di dalam badai penganiaya. Alkitab banyak memberi contoh tentang orang-orang yang takut akan Allah dan mereka bertahan dalam badai. Badai penganiayaan karena iman mereka. Beberapa kisah yang sering kita dengar tertutur tentang orang-orang Ibrani yang dibakar hidup-hidup karena tidak mau kompromi, dan orang-orang percaya pada zaman Perjanjian Baru yang dimasukkan ke penjara karena pengabaran Injil. Orang-orang percaya masa kini sebenarnya dapat menemukan banyak kebijaksanaan dan mempelajari kehidupan orang-orang benar zaman dahulu. Saudara yang kasih Tuhan, kita bisa belajar untuk tetap bertekun memuji Allah di tengah-tengah segala pencobaan. Saya berharap melalui beberapa pesan pagi hari ini kita harus bertahan dalam badai penganiayaan. Misalnya contoh-contoh di dalam Alkitab, Daniel dimasukkan ke dalam goa singa dan 3 sahabatnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Saudara bayangkan, iman mereka tuh militan sekali. Ya, cuma mereka nggak mau menyembah patung, akhirnya mereka ambil risiko. Harus masukkan ke dalam goa singa. Waduh, saudara. Tahu ya goa singa ya, kalau singa kalau lapar nih dia nggak mikir panjang. Meskipun dia udah kenyang, dia tetap aja lihat mangsanya ditubruk. Saudara bayangkan, inilah sesuatu yang harus kita contoh, saudara. Daniel
tidak gemetar. Daniel tidak takut, bahkan Sadrak, Mesak, Abednego pun diuji dalam sebuah tungku api yang sangat panas. Mereka tetap semangat dan mereka tidak patah hati. Mereka terus mempertahankan imannya, saudara. Dan inilah perjuangan iman, saudara, tentang orang-orang yang mengalami penderitaan dan penganiayaan. Dan diantaranya mungkin Paulus selalu mengalami penganiayaan karena keberaniannya mengabarkan Injil. Paulus, saudara, sampai dia di penjara, Paulus tetap bertahan. Nah, saudara, semua orang percaya menurut Petrus akan menanggung pencobaan atas penderitaan tertentu karena iman mereka di dalam Kristus. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, orang percaya yang menderita karena imannya kepada Kristus harus tetap bertahan dalam badai penganiayaan itu. Karena mereka akan bergembira, mereka akan bersuka cita pada waktu Dia menyatakan kemuliaannya. Saudara, pagi hari ini saya tidak tahu apa yang jadi badai di dalam kehidupan, badai penganiayaan. Mungkin karena kita anak Tuhan, untuk dipromosikan ada satu syarat, engkau harus tinggalkan kekristenan dan engkau akan dipromosikan. Itu badai penganiayaan, tapi tidak perlu takut. Ketika kita bertahan sampai akhir, saudara. Orang percaya menderita karena imannya pada Kristus harus tetap bertahan dalam badai penganiayaan itu. Karena mereka akan bergembira. Mereka akan bersuka cita waktu Dia menyatakan kemuliaan. Saudara yang kasih Tuhan, saya berharap pagi hari ini tetap semangat iman kita di dalam Dia. Meskipun kita sedang menghadapi badai-badai penganiayaan. Sebagaimana Daniel diberkati, Sadrak, Mesak, Abednego diberkati, Paulus dalam keadaan seperti itu pun diberkati. Anda pun akan diberkati Tuhan. Tetap semangat dan Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, kami boleh mengucap syukur pagi hari ini. Tuhan berkati setiap umat-Mu di pagi hari yang sedang menghadapi tantangan demi tantangan, yang sedang menghadapi rintangan demi rintangan. Bahkan kami berdoa hari ini, kekuatan yang sejati turun atas setiap umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka diberkati dengan berkat yang luar biasa, yaitu bergembira dan bersuka cita sampai kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa tidak ada keputusasaan, tidak ada kegelisahan, tidak ada kekecewaan dalam badai-badai penganiayaan, tapi ada kekuatan yang baru yang boleh Tuhan curahkan bagi setiap umat-Mu hari. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, yang tidak ada jalan Tuhan juga sanggup membuka jalan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat di dalam Dia. Saudara tetap semangat di dalam Dia. Ya saudara, pertahankan imanmu sehingga nanti kita akan terima kebahagiaan, bersuka cita, bergembira di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.